Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Anda sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran ekonomi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati saja, silakan dimulai. Baiklah, Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memulai dengan satu pertanyaan untuk Ananda terlebih dahulu. Pertanyaan Bapak itu, pernah nggak Ananda sekalian coba belanja misalnya ke pasar tradisional, Ananda ingin membeli baju. Nah, baju itu harganya 100.000. Ananda coba tawar 75.000. Bisa apa tidak? Bisa kan? Nah, sekarang coba lagi. Misalnya Anda ingin belanja misalnya ke Budiman Swalayan misalnya. Nah, di situ kan harganya sudah tertera atau di barangnya. Nah, misalnya Anda ingin membeli sabun dengan harga 10.000. Lalu misalnya Anda ingin tawar menjadi 7.000. Apakah bisa? Tidak. Nah, tentu tidak bisa kan, karena harganya itu sudah tertera dan sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, coba lebih jauh lagi kita bayangkan. Di suatu negara dengan sistem ekonominya itu sudah ditentukan apa jenis produknya, harga produknya berapa, sudah ditentukan oleh pemerintahnya secara langsung. Nah, bahkan untuk melakukan usaha saja membutuhkan izin dari pemerintah tersebut. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut bukanlah suatu kebetulan saja, melainkan merupakan cerminan-cerminan dari yang namanya sistem ekonomi. Nah, kita hari ini akan membahas sistem ekonomi tersebut. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, Anda sekalian coba perhatikan. Di sini Bapak menampilkan gambar pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional ini adalah contoh nyata dari kebebasan ekonomi, di mana penjual itu bebas menentukan apa barang yang mau dijual dan berapapun harga yang akan ditetapkan. Dan harganya pun juga fleksibel, harga ditentukan dari tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli di pasar tradisional ini bisa menawar harga. Nah, lanjut yang gambar kedua. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada gambar toko dengan harga resmi seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, misalnya seperti di Budiman Swalayan. Di toko tersebut sudah ada harga yang tertera pada barang tersebut dan sudah ditetapkan secara resmi, sehingga harga tersebut tidak dapat ditawar dan tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh si pembeli. Nah, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini adalah gambar koperasi desa. Koperasi ini adalah contoh dari kegiatan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama oleh para anggota, sehingga ada aturan yang berlaku, namun tetap ada ruang bagi para anggota untuk berpendapat dan memberikan masukannya. Baiklah, dari ketiga gambar yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin Ananda semua pikirkan, menurut Ananda siapa yang paling dominan dalam menentukan harga atau jenis produk dalam ketiga gambar tersebut? Apakah individunya, apakah pemerintahnya, atau bahkan keduanya? Bapak berikan waktu bagi kalian untuk memikirkan siapa yang paling dominan. Nah, kalau Ananda semua sudah punya jawabannya, Bapak minta dulu untuk menyimpan jawabannya karena kita akan melakukan kegiatan simulasi. Nah, di kegiatan simulasi ini nantinya Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kalian silakan bentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 2 anggota. Silakan dibentuk sekarang.
Sekarang sudah terbentuk 3 kelompok. Bapak akan tunjuk yang sebelah kanan Bapak ini adalah kelompok A, yang di tengah Bapak ini kelompok B, yang di sini kelompok C. Nah, yang menjadi kelompok A itu akan menjadi negara liberal, yang kelompok B menjadi negara komando, dan yang kelompok C akan menjadi negara dengan sistem ekonomi campuran. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan aturan dari kegiatan simulasi kita pada hari ini. Baiklah, untuk yang kelompok A itu kan tadi Bapak bilang akan menjadi negara liberal. Nah, di sini kalian bebas menentukan harga berapa yang mau kalian tetapkan harganya, Bapak tidak akan ikut campur. Nah, yang kelompok B, kalian adalah negara komando. Di sini Bapak akan menetapkan harga barang yang boleh kalian jual. Di mana Bapak akan menetapkan untuk pulpen harganya itu 2.000, untuk penghapus itu harganya 1.500, dan untuk penggaris harganya 1.000. Dan yang kelompok C, di sini kalian menjadi negara dengan sistem ekonomi campuran. Bapak akan menetapkan batas harga yang akan kalian jual. Di mana pulpen Bapak tetapkan dengan harga 3.000, untuk penggaris dengan harga 2.000, dan penghapus dengan harga 1.000. Tapi kalian boleh menentukan harga terserah kalian selama masih di bawah batas yang Bapak berikan tadi. Kalau melebihi dari batas yang Bapak berikan, tidak boleh lagi. Nah, barang yang akan kalian perjualbelikan adalah barang-barang yang ada di meja kalian, yang menjadi alat tulis kalian. Nah, silakan yang menjadi penjual silakan menyusun barang dagangannya, dan yang menjadi pembeli silakan berkeliling untuk melakukan transaksi. Bapak akan berikan waktu selama 10 menit dari sekarang. Silakan dimulai. Aku kok ada kenanya berapa sih? 10.000 Pak. Nah, baiklah, waktunya sudah habis. Ananda sekalian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena kita akan merefleksikan kegiatan yang baru saja kita lakukan. Nah, pertama Bapak akan ke kelompok A terlebih dahulu. Tadi Bapak lihat di kelompok A itu ada yang menetapkan harganya terlalu tinggi dan ada juga yang menetapkan harganya terlalu rendah. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Coba diceritakan. Awalnya menyenangkan sih Pak, cuma tadi ada yang jual pulpen harga 10.000, jadinya tidak pembeli itu tidak jadi pembeli Pak. Nah, itulah contoh dari sistem ekonomi liberal, di mana penjual itu bebas menentukan harganya terlalu tinggi, terlalu rendah. Nah, bagi penjual yang menetapkan harganya terlalu tinggi, itu barang dagangannya tidak akan laku. Sementara bagi yang menetapkannya terlalu rendah, maka dia akan merugi. Nah, selanjutnya Bapak akan ke kelompok B. Tadi kelompok B itu kan Bapak tentukan itu harganya di awal kan. Nah, gimana kira-kira perasaan dari anggota kelompok B? Apakah merasa nyaman atau bagaimana? Coba diceritakan. Sebenarnya cukup aman, cuman tidak perlu menentukan harga, tapi tidak ada ruang untuk kita berkreasi menentukan harga. Nah, itulah yang dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di negara dengan sistem ekonomi komando, di mana mereka itu sudah ditentukan semuanya oleh pemerintah. Makanya daya saingnya itu rendah, dan juga untuk kreativitas dan inovasi dari masyarakat itu menurun. Jadi kalau ingin menjual sesuatu yang baru itu tidak bisa bebas atau harus izin dulu ya? Ya, dengan sistem ekonomi komando itu kalau kita mau berjualan, mau berusaha, kita harus membutuhkan izin dari pemerintah dulu. Hal ini akan berdampak pada turunnya daya motivasi masyarakat untuk berinovasi pada produknya. Nah, terakhir Bapak ke kelompok C. Nah, kelompok C ini kan tadi itu sistem ekonomi campuran. Nah, kalian itu kan ada di posisi tengah-tengah tuh. Nah, gimana perbandingannya dengan dua kelompok lain? Coba diceritakan. Lebih nyaman Pak, masih bisa kami menentukan harga sendiri. Tapi ada batasannya sehingga tidak bisa semena-mena. Terasanya lebih adil Pak. Nah, ya itu adalah salah satu keunggulan dari sistem ekonomi campuran, di mana penjual itu bebas berinovasi, berkreasi dalam menentukan jenis produk ataupun menentukan harga produk mereka. Dan pemerintah tetap hadir dalam kegiatan ekonomi itu untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang berlangsung supaya tidak ada yang benar-benar dirugikan dan supaya tidak ada yang benar-benar diuntungkan. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, Bapak akan rangkum semuanya, yaitu yang pertama ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Nah, sistem ekonomi liberal ini adalah sistem ekonomi yang
menyerahkan kegiatan ekonominya kepada masyarakat seluruhnya, di mana pemerintah tidak akan ikut campur. Seperti yang dilakukan oleh kelompok A tadi, penjual bebas menentukan harganya kan, dan kelebihannya itu untuk sistem ekonomi liberal ini adalah kelebihannya mendorong persaingan inovasi dan bebas, individu bebas untuk berusaha dan berkreasi. Sementara kekurangannya itu karena pemerintah tidak ikut dalam kegiatan ekonomi, jadinya nanti akan menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang lebar antara si kaya dan si miskin. Nah, contoh-contoh dari negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal ini adalah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara barat lainnya. Lalu yang kedua itu ada sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando atau sosialis ini merupakan sistem ekonomi yang kegiatan ekonominya itu dikendalikan secara penuh oleh pemerintah, sehingga mulai dari produksi, penetapan harga itu sudah ditentukan oleh pemerintahnya. Jadi kelebihan dari sistem ekonomi komando ini, pemerataannya itu lebih terjamin, semuanya itu lebih merata, dan kekurangannya itu daya saing masyarakat dan inovasi atau kreasi masyarakat itu jadi menurun. Nah, contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi komando atau sosialis ini adalah Korea Utara dan juga Kuba. Nah, yang terakhir itu ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi yang berpaduan antara sistem ekonomi liberalis dan juga sistem ekonomi komando, di mana masyarakat itu bebas untuk berinovasi, menetapkan harga barangnya, dan bebas untuk menentukan apa yang akan dijual. Namun pemerintah tetap hadir dalam kegiatan ekonomi untuk mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Nah, contoh dari sistem ekonomi campuran ini sendiri ditetapkan oleh negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Nah, dari tiga sistem ekonomi yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin akhiri dengan satu pertanyaan supaya kalian lebih paham. Baiklah, untuk merefleksikan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, Bapak akan memberikan satu pertanyaan, yaitu misalnya ketika harga BBM itu naik, lalu pemerintah itu hadir untuk memberikan subsidi bagi masyarakat. Nah, menurut Anda sekalian, itu ciri-ciri dari sistem ekonomi apa? Apakah itu sistem ekonomi liberal, apakah itu komando, atau itu campuran? Nah, siapa yang tahu? Ya, silakan. Jadi itu adalah ciri dari sistem ekonomi campuran, di mana mekanisme pasar yang menentukan harga, namun pemerintah tetap ikut melindungi masyarakat yang kurang mampu. Ya, benar. Itu adalah contoh dari sistem ekonomi campuran. Karena mekanisme pasar sudah ditentukan, kan harga BBM-nya sudah ditentukan naik, sementara pemerintahnya tetap hadir untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baiklah, mungkin sekian saja pembelajaran kita hari ini karena waktu Bapak juga sudah hampir habis. Setidaknya kalian sudah tidak belajar dengan hanya melihat buku, melihat teks, namun belajar dengan melakukan kegiatan simulasinya secara langsung. Nah, itulah tingkat pembelajaran yang secara asli, di mana kalian itu tidak terfokus dalam belajar definisi, belajar teori, menghafal, namun kalian juga belajar secara langsung kegiatannya dan menjadikan pengalaman tersebut menjadi pengalaman yang berharga. Baiklah, sekian saja dari Bapak akhiri. Untuk minggu depan, jaga kesehatan dan juga sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Bapak akhiri dengan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.